Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pengajian yang lalu telah kami sampaikan bahwa salah satu adab belajar ketika kita membaca kitab atau buku karya ulama, maka kitab itu harus kita bandingkan dengan kitab yang lebih sahih agar kita mendapatkan pemahaman yang seimbang, tawasud, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, tidak radikal tapi juga tidak liberal, karena yang dibaca itu selalu dibandingkan dengan buku lain atau dengan kitab lain. Kedua, untuk mewaspadai adanya tangan-tangan jahil yang mereka itu berupaya untuk memalsukan karya para ulama yang selama ini telah menjadi panutan. Jadi kalau zaman Nabi, zaman sahabat ya, itu ada upaya pemalsuan kitab suci, dan itu mudah dilacak karena Al-Quran banyak dihafal oleh para sahabat, sehingga antara yang ayat Quran dengan yang bukan itu sangat jelas bedanya. Pada generasi berikutnya ada upaya pemalsuan hadis. Maka dalam ilmu hadis itu juga sudah ada metode yang baku untuk meneliti apakah ini benar-benar hadis atau bukan. Nah, kemudian akhir-akhir ini itu ada tangan-tangan jahil ya, yang dia mengubah isi kitab-kitab kuning, kitab-kitab karya para ulama yang selama ini telah menjadi panutan umat Islam. Itu ada yang diubah dengan cara ditambah atau dikurangi. Namun upaya seperti ini juga gagal. Kenapa? Pertama, ulama-ulama kita, terutama di pesantren-pesantren yang usianya sudah ratusan tahun, itu masih punya kitab aslinya, kitab yang dicetak awal. Sehingga kalau ada kitab dengan nama yang sama, pengarang yang sama, tapi cetakan baru, itu bisa dikoreksi ya, dicocokkan dengan yang cetakan lama, sehingga kalau ada pemalsuan atau perubahan itu bisa terdeteksi. Yang kedua, para kiai-kiai kita dulu, para ulama-ulama kita dulu, itu ilmunya itu bersanad, bersambung. Kalau toh dia ngaji kitab, itu punya sanad sampai ke pengarang kitab itu. Bahkan banyak dari kiai-kiai kita itu menjadi murid langsung dari si pengarang kitab, sehingga punya dokumen aslinya, punya manuskripnya gitu. Sehingga upaya-upaya pemalsuan kitab kuning ini ya gagal ya. Gagal. Kenapa? Karena kiai kita punya dokumen aslinya, terus belajar langsung kepada pengarangnya. Yang rawan itu adalah orang-orang yang memang ilmunya tidak bersanad atau tidak berguru. Nah, ini kalau baca kitab, walaupun kitabnya namanya sama, pengarangnya sama, tapi kalau cetakannya tahunnya beda, itu kalau ada perubahan dia tidak tahu, karena tidak punya yang asli, yang orisinil gitu. Itu gunanya kita perlu membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain, supaya kita dapat pemahaman yang tawasud, yang moderat, tidak liberal atau radikal. Kemudian hari ini akan kami bacakan masih kelanjutan dari adab belajar, karena ilmu itu sangat luas dan dalam, sementara waktu kita belajar itu sangat terbatas. Maka ketika kita mempelajari satu ilmu, di samping mengukur kemampuan diri,
juga harus mempertimbangkan waktu yang tersedia. Bagaimana caranya? Ya kita harus milih ilmu-ilmu yang paling penting. Nah, ilmu-ilmu yang paling mendesak itu yang harus kita pelajari. Baru kemudian yang lainnya gitu. Karena di dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, mencari ilmu itu sangat wajib bagi setiap orang Islam laki-laki maupun perempuan. Itu hadis sifatnya masih sangat umum. Di situ belum dijelaskan ilmu apa yang sangat wajib untuk dipelajari, belum dijelaskan. Nah, untuk mengetahuinya ya harus membaca penjelasan para ulama bahwasanya hukumnya mencari ilmu itu tergantung ilmu yang dipelajari. Ada kalanya fardu ain, itu wajib bagi masing-masing pribadi, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Ada yang fardu kifayah, ini kewajiban kolektif, kewajiban kelompok. Asalkan sudah ada yang mempelajari dan sudah mencukupi kebutuhan, yang lain yang nggak belajar nggak berdosa. Ada yang statusnya sunnah, ada yang statusnya mubah. Itu dari sisi hukumnya. Kemudian nanti dari segi metode, ya, dari segi metode ada yang ilmu siap saji, ya, ada ilmu yang cara memproses sampai menjadi ilmu. Ya. Ibaratnya makanan gini, Pak. Ya. Ada makanan yang sudah siap saji, ya, tinggal kita menikmati. Ada juga makanan itu masih dalam bentuk bahan, ya, dalam bentuk bahan, sehingga kita harus tahu bagaimana cara memasak sampai kemudian menjadi makanan. Nah, itu nanti kaitannya dengan umur kita dan kemampuan kita. Kalau kita yang sudah sepuh-sepuh, biasanya daya ingatnya juga sudah mulai berkurang, ya. Kemudian kecerdasannya juga sudah mulai melemah. Ini sebaiknya belajarnya langsung yang siap saji. Kita tidak usah mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya itu masih proses, kayak ilmu usul fikih, ilmu alat, itu masih prosesnya, ya. Proses dari bahan sampai kemudian menjadi siap saji. Nah, itu kalau yang belajar itu orang yang sudah sepuh-sepuh, itu nanti ya pertama kesulitan, yang kedua kurang bermanfaat. Nah, walaupun belajar ilmu apa saja baik, tapi di antara yang baik itu ada yang lebih baik. Ya, jadi kalau masih muda, ya, status masih pelajar, itu memang belajar itu ya harus mulai dari ilmu alat dulu, sehingga tahu memproses dari bahan, cara memproses sampai kemudian jadi makanan siap saji. Nah, ikut ini dijelaskan tentang ilmu apa yang seharusnya kita dahulukan untuk kita pelajari. Wabda bi fardil aini summa mal bihi summal kitaba fasunnatan mutarattila. Wabda, dan mulailah kalian belajar bi fardil aini, dengan ilmu-ilmu yang hukum mencarinya fardu ain. Itu ilmu apa saja nanti ada penjelasan. Summa amal bihi, kemudian amalkan. Jadi setelah dipelajari kemudian diamalkan. Sekarang perbandingannya begini. Jika ini ada Al-Quran, ini ada hadis, mana yang harus didahulukan? Tentu saja Al-Quran dulu, ya. Maka berikut ini summal kitabah, kemudian Al-Quran, fasunnatan, baru kemudian hadis. Mutaratila, dan keduanya pelajari secara tertib, secara tartil. Nah, maknanya min adabil muta'allimi al istighalu bil ahammi fal ahammi. Sebagian dari adabnya orang mencari ilmu itu adalah sibuk dengan yang paling penting, kemudian yang penting. Ya. Semuanya sih penting, tapi di antara yang penting itu ada yang paling penting. Nah, yang paling penting itulah yang harus didahulukan. Ya. Yakni artinya wabda, dan mulailah minal ulumi, dari beberapa ilmu, bima huwa fardu ainin,
yang hukum mencari ilmu itu adalah fardu ain alaika kepadamu. Jadi carilah terlebih dahulu ilmu-ilmu yang status hukum mencarinya fardu ain, kewajiban pribadi, harus dipelajari oleh setiap orang mukmin, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu ilmu apa itu yang fardu ain itu? Wa huwa ilmu tauhid. Ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tentang mengesahkan Allah. Ilmu tentang keimanan, penjabaran dari rukun iman. Itu jadi ilmu namanya ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini juga berjenjang, Pak. Mulai yang paling mendasar sampai yang paling tinggi. Ya. Ada yang paling mendasar, yang populer diajarkan di pesantren itu namanya aqidatul awam. Ya. Kemudian di atasnya itu ada kifayatul awam. Kalau di sekitar Jabodetabek itu kitab tauhid yang banyak diajarkan di umum, di masyarakat umum namanya Tijan Darori. Nah, nanti di atasnya lagi ada lagi Dasuki, ada lagi Umul Barohin, itu udah kelas atas. Nah, jadi ilmu yang pertama kali harus dipelajari oleh setiap orang mukallaf, dan ini merupakan kewajiban pribadi, tidak bisa diwakili oleh orang lain, adalah belajar ilmu tauhid. Karena dulu Rasulullah dakwah itu yang pertama kali didakwahkan juga tentang tauhid, maka itu harus didahulukan. Ya. Penjabaran dari makna la ilaha illallah itu ilmu tauhid itu. Yang kedua, wa ilmu ahwalil qalbi, dan ilmu yang terkait dengan kondisi-kondisi hati seseorang. Ilmu tentang ihsan, ilmu tentang akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita kepada sesama ciptaan Allah, yang biasa dikenal dengan ilmu tasawuf. Nah, ini penjabaran dari ihsan, akhlak. Nah, di masjid ini selama ini yang saya ajarkan lebih menekankan pada ilmu tauhid dan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Kalau fikih saya secara khusus di masjid ini malah belum pernah ngajar fikih. Ya. Pengajian subuh kita ini, Pak, itu usianya sudah sekitar 25 tahun, Pak. Ya. Saya masih hafal kitab yang pernah kita kaji itu dan sampai khatam semua. Itu yang pertama kali dulu kitab Sulam Taufik fi Mahabbati alat tahqiq namanya. Kemudian dilanjutkan kitab Bahjatul Wasail, itu sudah mulai tasawuf. Sulam Taufik juga tasawuf tapi untuk paling mendasar. Kemudian kitab Minahus Saniyah. Setelah itu melompat kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin yang karangan Imam Ghazali yang terakhir. Kemudian yang hari ini masih kita baca itu namanya kitab Kifayatul Atqiya. Itu semuanya di dalamnya lebih menekankan kajian tentang tauhid dan hal-hal yang terkait dengan hati. Kemudian yang malam Selasa yang kajian kitab Sarah Hikam Iqadul Himam itu juga terkait dengan ilmu tauhid dan ilmu ahwalul qalbi. Itu ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Kemudian yang ketiga, wal ilmu syariati, dan ilmu syariat, ilmu tentang tata cara beribadah kepada Allah, ilmu tentang tata cara bermuamalah kepada sesama, bagaimana transaksi jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan seterusnya, itu masuk dalam kajian ilmu fikih. Nah, di kitab ini itu hanya dinukil sebagian saja. Amma ilmu tauhidi, adapun yang termasuk pokok bahasan dari ilmu tauhid, fahuwa ayya'rifa, maka isinya adalah hendaknya seseorang tahu, ayya'rifa syakhsu, seseorang tahu anallahu ilahan, bahwa namanya manusia itu dia memiliki Tuhan. Ya.
Yang dipelajari dalam ilmu tauhid itu pertama, manusia itu dikenalkan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar kalau kita tidak kenal dengan Allah? Masa kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, kan aneh. Ya. Maka pelajaran pertama ya, adalah mengenal Allah. Maka dalam rukun iman itu yang pertama kali kita juga harus iman kepada Allah. Allah itu siapa? Itu zat wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya. Itu dibahas dalam ilmu tauhid ya, bahwa yang benar-benar ada dengan sendirinya itu hanya Allah. Yang lain itu kalau toh dianggap ada itu hanya seakan-akan ada. Dan adanya karena diadakan. Diadakan oleh siapa? Oleh mereka, yaitu Allah yang maha ada. Kemudian Allah yang wajibul wujud itu ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, itu yang paling pertama kali dikenalkan adalah bahwa Allah itu zat yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Tuhan itu siapa? Tuhan itu ya yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta. Maka karena dia statusnya sebagai pencipta, dia adanya paling duluan, tidak ada permulaannya. Sebelum kita semuanya yang ada, Tuhan sudah ada. Maka kemudian disifati qidam. Ya. Terus adanya Allah ini untuk selama-lamanya, tidak ada batasnya, karena wajib wujudnya tadi itu. Kalau kita kan hari ini tanpa ada, suatu saat kita kembali menjadi tidak ada. Nah, yang ada terus itu siapa? Allah. Maka kemudian disifati baqo, kekal. Ya. Terus berikutnya lagi mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Namanya yang mencipta itu pasti beda dengan ciptaannya dan seterusnya. Nah, itu kajian-kajian yang ada dalam ilmu tauhid yang bagi kita orang yang sudah mukallaf wajib untuk mempelajarinya. Nah, kemudian Allah itu aliman, zat yang maha mengetahui. Nah, semua sifat Allah itu qadim sebagaimana zatnya. Maka pengetahuan Allah itu juga qadim. Allah itu tahu sebelum terjadi, tahu ketika sedang terjadi, dan tetap tahu ketika sudah selesai terjadi. Nah, maka walaupun peristiwanya itu peristiwa baru, Allah sudah tahu dari dulu. Jangan sampai kita punya keyakinan sebenarnya ini tadinya Allah tidak tahu loh, ini tadinya. Sekarang Allah jadi tahu. Tidak begitu. Ya. Jadi bagi Allah itu pengetahuannya tidak melalui proses dari tidak tahu kemudian tahu. Ya. Sebelum menciptakan Allah sudah tahu, sebelum terjadi Allah sudah tahu, ketika sedang terjadi Allah juga tahu, nanti setelah terjadi Allah juga tetap tahu. Itu nanti kaitannya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ya, itu adalah kalamullah yang qadim. Firman Allah yang dahulu tidak ada permulaannya. Walaupun di dalam Al-Quran terkadang menceritakan hal-hal yang baru. Ya. Misalkan kayak dalam Al-Quran ada kisah tentang Abu Lahab. Itu kan kisahnya kan baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Tapi sebelum Allah menciptakan alam semesta bahwa nanti akan ada hambanya yang namanya Abu Lahab, Allah sudah tahu. Nah, itu kalau orang tidak pernah belajar ilmu tauhid, dia akan beranggapan bahwa ilmunya Allah itu baru. Allah itu baru tahu kalau ada manusia yang namanya Abu Lahab itu. Di zaman Nabi Muhammad itu sebelumnya Allah tidak tahu. Nah, itu salah itu keyakinan seperti itu. Ya. Di ilmunya Allah itu sifatnya juga qadim, dahulu yang tidak ada permulaannya, sehingga sebelum Allah menciptakan alam semesta itu Allah sudah mengetahui semuanya. Aliman. Ketika terjadi Allah tahu, nanti setelah selesai semuanya Allah juga tetap tahu. Qadiron, Allah juga maha kuasa berbuat segala sesuatu. Ya. Contoh yang gampang, menciptakan manusia tanpa ada unsur laki-laki dan perempuannya bisa.
Siapa? Nabi Adam alaihissalam, tidak punya bapak, tidak punya ibu, bisa Allah. Ya. Nah kalau menciptakan aja bisa, apalagi nanti menghidupkan orang mati, lebih mudah. Nah, karena orang-orang kafir itu dia tidak percaya kalau orang yang sudah mati itu dihidupkan lagi, itu tidak percaya. Padahal secara logika menghidupkan orang mati itu lebih mudah daripada menciptakan orang hidup. Nah kita ini dulunya tadi nggak ada, sekarang jadi ada. Mati nanti diadakan lagi itu lebih mudah. Kenapa? Sudah ada bahan-bahannya. Ya, Nabi Adam itu tanpa laki-laki, tanpa perempuan, ya, tanpa bapak, tanpa ibu, maksud saya Allah mampu. Kemudian Allah mampu menciptakan manusia hanya dari unsur laki-laki tanpa ada unsur perempuan, itu ibu Hawa, yang diciptakan dari bagian tulang Nabi Adam. Nah, kemudian Allah juga mampu menciptakan manusia hanya dari unsur ibu tanpa ada bapaknya. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Walaupun umumnya ya manusia itu ada bapaknya, ada ibunya, tapi itu umumnya. Nah, kita jangankan yang tidak umum, kita yang umum aja kita tidak bisa. Kita ini kadang-kadang hanya mengagumi kalau itu dianggap tidak umum. Padahal yang tidak umum pun kita juga nggak bisa apa-apa. Ya, itulah bahwa semuanya yang benar bisa apa-apa, maha bisa, maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayyan yang maha hidup, ya. Dan hidupnya Allah itu tidak akan ada batasnya, tidak akan diakhiri dengan kematian. Jadi Allah yang maha hidup dan Allah yang memberikan kehidupan. Nah, kalau hidupnya Allah sendiri tidak ada batasnya, tapi kehidupan manusia, kehidupan makhluknya itu ada batasnya. Sebenarnya ini ya, kita nyebutnya memang ada batasnya, tapi sebenarnya itu cuma dipindah alamnya, ya, dipindah tempatnya. Kita dari alam arwah dipindah ke kandungan, dari kandungan dipindah ke dunia, dari dunia dipindah ke alam barzah, dari alam barzah pindah lagi ke alam akhirat. Kalau rohnya kan terus hidup, ya. Cuma ketika roh itu berpisah dengan jasad, kita nyebutnya mati. Yang mati kan jasadnya, kan rohnya tetap hidup, cuma pindah alam. Jadi ada batasnya itu. Tapi kalau Allah tidak, ya, hidup selama-lamanya. Muridan dan Allah itu punya kehendak. Kehendaknya Allah itu mutlak, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ya, kehendak Allah itu sifatnya mutlak, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Allah mengampuni, ya terserah Allah. Allah menyiksa, ya terserah Allah. Tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Jadi Allah wajib memberi pahala kepada orang beramal soleh, tidak. Allah wajib menyiksa orang yang dosa, juga tidak. Ya, karena soal mengampuni dan menyiksa itu sifat jaiznya Allah, ya, sifat kewenangan Allah, hak prerogatifnya Allah. Kalau toh Allah memberi pahala, kemudian memberikan balasan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh, itu karena Allah sedang melimpahkan karunia-Nya. Ya. Sebaliknya, kalau Allah menyiksa orang-orang yang berbuat dosa, itu karena Allah sedang menegakkan keadilannya. Tapi bukan harus. Siapa yang mengharuskan Allah? Kan tidak ada. Kalau Allah bisa diharuskan, berarti Allah bisa diintervensi. Allah bisa ditekan, Allah bisa dipaksa, Allah bisa didemo. Tidak mungkin itu. Ya, Allah punya kewenangan hak mutlak yang tidak bisa diutak-atik oleh siapapun. Nah, muridan. Mutakaliman, dan Allah itu zat yang berfirman. Nah, terkait dengan firman Allah itu dalam kajian ilmu tauhid di kitab tauhid, kalau ini kan bukan kitab tauhid khusus, itu dijelaskan bahwa tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kalimat, dan sifatnya qadim. Ini sulit dijelaskan, ya. Maka kemudian ada ulama tauhid yang memberikan penjelasan begini untuk memudahkan memahaminya itu, bahwa kalamullah, firman Allah itu ada dua macam, ada kalamul lafzi, ada kalamun nafsi. Nah, kalamul lafzi itu kalam firman yang sudah bisa ditulis, ya, sudah bisa ditulis. Nah, kalau sudah ditulis itu dalam bentuk susunan rangkaian
huruf yang membentuk kalimat, kalimat menjadi ayat dan seterusnya. Itu kalamul lafzi. Nah, kalamul lafzi ini sifatnya hadis baru, ya, baru. Karena nama tulisan dan kertas itu kan baru. Tulisan dan kertas itu baru. Tapi ada lagi namanya kalamun nafsi. Ya. Kalamun nafsi itu kalau untuk manusia itu kata hati lah. Kalau untuk manusia, ya, untuk manusia. Lah itu tanpa suara, tanpa huruf, ya, dan sifatnya qadim. Nah, dulu dalam sejarah pernah ada tragedi besar terkait dengan Al-Quran itu kalamullah yang qadim apa hadis. Wah, itu seru sekali, Pak. Banyak ulama-ulama kalau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang baru, disiksa, dibunuh. Ya. Maka kalamullah, ya, jika yang dimaksud adalah kalamun nafsi itu adalah qadim, ya, dahulu yang tidak ada permulaannya. Cuma kalamun nafsi ini tidak bisa digambarkan, ya. Nah, adapun kalamul lafzi, ya, yang bentuknya sudah bisa ditulis, didengarkan dan dibaca, itu ya jelas itu benda yang baru. Nah, bukti bahwa Allah itu berfirman yaitu adanya kitab suci. Ya. Semua rasul itu dapat wahyu dari Allah. Ya. Ada yang dalam bentuk kemudian menjadi kitab, ada yang hanya lembaran-lembaran atau istilahnya mushaf atau suhuf. Nah, semua kitab dan suhuf ini terhimpun dalam kitab suci besar, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian dari 4 kitab suci ini, ya, dihimpun lagi khusus dalam Al-Quran. Jadi kalau mau tahu apa isinya Zabur, Injil, dan Taurat yang asli ada di dalam Al-Quran. Kemudian nanti dalam Al-Quran itu dihimpun lagi dalam surah yang hanya terdiri dari 7 ayat, namanya Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Ummul Kitab, induk dari kitab. Kemudian dalam Fatihah ini dihimpun lagi dalam 1 ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim dihimpun lagi hanya ada dalam titiknya huruf ba. Nah, ini dibahas dalam ilmu tauhid. Kenapa kok di situ titik? Ternyata apa rahasianya? Kalau kita mau menggambar apa saja atau menulis apa saja, itu dimulai dari titik. Nah, ketika kita nempelin pena di kertas itu kan bentuknya kan titik. Lah ditarik jadi garis, diputar-putar jadi lingkaran, tapi semuanya berasal dari titik. Nah, alam semesta ini semuanya berasal dari titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ya karena diadakan oleh Allah, nanti akan kembali menjadi tidak ada karena ditiadakan oleh Allah. Itu titik tadi itu. Nah, berikutnya lagi Allah punya sifat sami'an, maha mendengar. Nah, mendengarnya Allah ini juga nggak sama dengan mendengarnya kita sebagai ciptaannya. Kalau kita manusia ini kan mendengar harus menggunakan telinga, itu dengan syarat telinganya normal. Kalau telinganya tulalit ya nggak bisa dengar. Kemudian harus ada suara. Suara itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Kemudian tidak ada suara lain yang membarengi. Kalau ada suara lain yang membarengi, dia juga nggak bisa mendengar. Itu keterbatasan pendengaran kita. Tapi kalau Allah, jangankan sampai kalamul lafzi, jangankan sampai kalimat yang diucapkan, kalamun nafsi aja Allah dengar. Ya, kalamun nafsi aja, kata hati aja Allah dengar. Nah, ketika seseorang sudah meyakini bahwa Allah itu maha mendengar, lalu bagaimana dengan adab ketika berdoa? Ya, kadang ada orang mengkritik ini, doa itu tidak usah kenceng-kenceng, Allah itu maha mendengar. Nah, gitu kan? Ya. Maka perlu saya jelaskan begini. Kalau kita berdoa sendiri, ya, berdoa sendiri silahkan dibaca pelan seukuran kedengaran telinganya sendiri. Itu kalau berdoa sendiri. Tapi kalau kita mimpin doa, ya, imam mimpin doa,
maka suara imam itu seyogyanya didengar oleh orang yang mengamininya. Ya. Jadi imam membaca doa keras itu bukan beranggapan kalau tidak keras Allah tidak dengar, bukan begitu. Kalau tidak keras makmumnya nggak dengar, gitu loh. Ya. Jadi imam mimpin doa dibaca keras itu supaya makmum yang mengamini itu mendengar apa sih yang diminta oleh imam itu. Kalau dia setuju silahkan amin. Kalau tidak setuju diem aja. Ya. Cuma sayangnya kadang-kadang makmum itu sudah terlanjur husnudzon sama imam. Ya. Walaupun dia tidak paham apa yang diminta oleh imam, ketika imam berdoa dia langsung amin amin saja. Karena husnudzon apa karena nggak ngerti ya? Ya wallahu a'lam. Saya husnudzon aja. Ya. Karena dia yakin bahwa yang diminta imamnya itu pasti baik, maka makmum langsung bilang amin. Padahal harusnya mengapa imam baca keras itu supaya makmum tahu, oh, imam minta supaya kita diampuni dosanya. Saya setuju, amin. Maksudnya begitu. Oh, imam minta supaya diberikan kesehatan, saya setuju, amin. Gitu. Coba seandainya imamnya itu ternyata doain keburukan, kita langsung amin amin gimana? Repot. Tapi untungnya belum pernah ada itu ya. Jadi husnudzon, imam yang diminta itu yang baik-baik. Jadi bapak walaupun tidak ngerti amin amin, saya jamin selamat, aman, tidak bakalan saya doakan keburukan. Nah itu ya. Jadi alasannya mengapa imam mimpin doa dengan keras bukan menganggap karena kalau tidak keras Allah tidak dengar, tetapi kalau tidak keras makmumnya tidak dengar. Kalau Allahnya sih jangankan sampai disuarakan, Pak, dalam hati aja Allah sudah mendengar. Berikutnya lagi basiron dan maha melihat. Nah, melihatnya Allah ini juga tidak menggunakan mata. Nah, kalau kita manusia melihat menggunakan mata, dan mata ini juga punya keterbatasan. Ya. Syaratnya matanya sehat. Kalau sakit juga nggak bisa ngelihat. Tidak terhalang, ya. Tidak silau, tidak jauh. Kalau jauh kan ya beda ya. Dari jauh tampak hitam, setelah dekat ternyata coklat atau biru. Nah, itu karena keterbatasan mata kita. Tapi kalau Allah, tidak ada bedanya bagi Allah melihat yang jauh maupun yang dekat, yang kecil maupun yang besar, yang tertutup maupun yang terbuka, semuanya sama. Dilihat dengan jelas oleh Allah. Kemudian wahidan, Allah itu Maha Esa. Esa sifatnya, Esa zatnya, Esa perbuatannya. Ini kalau dibahas dalam ilmu tauhid panjang sekali penjelasannya. Ya Allah itu Esa. Bukti keesaan Allah adalah keteraturan alam semesta. Ya. Perjalanan planet-planet ini bisa tertib, runtut, tidak pernah ada tabrakan, itu karena yang ngatur satu. Ya, yang ngatur satu. Coba kalau yang ngatur banyak, wah sering tabrakan lah. Ya. Terus waktunya hujan ya hujan, waktunya kemarau ya kemarau, bisa tertib, itu karena yang ngatur satu, hanya Allah. Coba seandainya ada 2 atau 3. Ya, yang satu maunya hujan, yang satu maunya kemarau, gegeran itu Tuhan. Belum lagi nanti planet yang satu dipegang oleh satu Tuhan, planet yang satunya lagi Tuhan yang lain, bisa tabrakan. Jadi keteraturan alam semesta ini menjadi salah satu bukti keesaan Allah. Muttasifan yang memiliki sifat bisifatil kamali, dengan sifat-sifat yang sempurna. Ini yang kemarin dalam kajian Al-Hikam pernah saya singgung. Sifat Allah itu kalau diringkes itu ada sifat jamal, ada sifat jalal. Ya. Jamal itu yang terkait dengan keindahan Allah. Jalal itu yang terkait dengan keagungan Allah. Nah, gabungan dari jalal dan jamal itu namanya kamal. Allah itu bisa menghidupkan, juga bisa mematikan. Allah bisa mengangkat, Allah juga bisa menurunkan, itu namanya kamal, sempurna. Ya. Allah bisa mencipta, Allah juga bisa menghancurkan. Itu loh maksudnya, itu namanya sempurna. Ini sangat beda dengan keyakinan di luar agama Islam. Dia punya Tuhan yang hanya punya kemampuan hanya mencipta saja. Nah, tapi tidak bisa memelihara. Sehingga untuk memelihara perlu Tuhan yang kedua, khusus untuk memelihara. Nanti ada lagi perlu Tuhan yang ketiga, untuk apa? Untuk menghancurkan. Repot banget itu. Ya, ada 3 Tuhan. Nah, kalau di Islam Allah itu benar-benar Esa, ya bisa mencipta, bisa memelihara, bisa menghancurkan. Itu namanya kamal. Munazzahan anin nuksoni, dan Allah itu maha suci dari segala kekurangan.
Ya, maha suci dari segala kekurangan. Bagi Allah tidak ada kekurangan. Kita ini yang penuh dengan kekurangan. Wazalali dan kehilangan. Jadi Allah itu tidak bakal berkurang, Mak. Ini sebenarnya dulu itu Allah itu kuat. Sekarang karena sudah lama Allah menjadi lemah. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Dia Allah itu kuatnya itu ya selama-lamanya. Tidak sampai terus daya tahannya Allah menurun, itu tidak ada. Yang daya yang menurun itu makhluk. Ya, itu maksudnya Allah Maha Suci dari kekurangan dan kehilangan. Laisa kamislihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Baik menyerupai sifatnya, menyerupai perbuatannya, mau apalagi menyerupai zatnya, tidak mungkin. Nah, walaupun dalam hal pengucapan bisa jadi serupa. Dalam hal pengucapan, tapi hakikatnya tetap beda. Ya contohnya tadi, kita mendengar, Allah juga maha mendengar. Tapi sama-sama mendengarnya kita dengan mendengarnya Allah sangat beda. Gitu. Allah maha melihat, kita juga melihat. Walaupun di situ kalimatnya sama-sama melihat, tapi proses terjadinya melihat itu antara kita dengan Allah sangat berbeda. Nah, saya tambah satu lagi rukun iman yang kedua. Wa ayya'rifa anna lahu malaikatan. Dan kita sebagai orang mukallaf juga harus tahu, yakin kalau Allah itu punya makhluk yang namanya malaikat. Yang bahan dasarnya beda dengan bahan dasarnya manusia. Kalau manusia diciptakan dari tanah, ya, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Wahum ibaduhu. Malaikat ini juga statusnya sama dengan kita, sama-sama hambanya Allah. Ya. Di malaikat itu bukan wakil Tuhan juga bukan. Ya, apalagi sampai menuhankan malaikat juga nggak boleh. Sama dengan kita, sama-sama hamba Allah. Lah nanti statusnya malaikat dengan manusia itu tinggian mana? Ya tergantung orangnya dan tergantung malaikatnya. Ya. Karena di dunia malaikat itu juga bertingkat-tingkat, Pak. Yang paling tinggi itu namanya nanti malaikat muqarrabin, ya. Terus di bawahnya sampai malaikat awam. Nah, di dalam dunia manusia juga begitu, ya. Yang paling mulia adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disusul di bawahnya yaitu yang bergelar ulul azmi, terus para rasul yang lain, para nabi yang lain, terus para walinya Allah, begitu turun sampai ke orang biasa. Jadi malaikat itu juga bertingkat-tingkat, sebagaimana manusia juga bertingkat-tingkat. Kedekatannya kepada Allah juga bertingkat-tingkat. Nah, kalau selama ini kadang kita masih salah paham menganggap bahwa semua malaikat itu pasti lebih tinggi daripada manusia, itu keliru. Tidak semua malaikat lebih tinggi dari manusia. Ya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tergantung ya malaikat mana atau malaikat siapa dibandingkan dengan manusianya siapa gitu. Nanti dalam kajian Al-Hikam nanti insya Allah akan kita jelaskan itu. Karena kebetulan juga pas membahas masalah itu. Ya, jadi malaikat ini bertingkat-tingkat ya statusnya. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu dulu waktu Allah menginformasikan menciptakan makhluk baru yang bernama Adam, kemudian ada malaikat yang protes, itu bukan malaikat seperti Jibril, Mikael, itu bukan, itu malaikat awam ya. Yang protes itu malaikat awam ya malaikat, tapi malaikat jenis awam. Nah, la ya'sunahu fima amarahum bihi. Nah, bedanya malaikat dengan manusia. Kalau manusia itu kadang-kadang taat, kadang maksiat. Tapi kalau malaikat itu tidak pernah maksiat. Itu aja bedanya. Ya. Tapi ya kualitas imannya ya, tadi itu ada yang statis, ya. Sehingga bisa disalib oleh manusia. Di manusia bisa melebihi malaikat itu bisa. Di malaikat itu tidak pernah mendurkai apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Bedanya itu, kalau kita manusia kan kadang taat, kadang maksiat, kadang mau, kadang enggak. Wala yakuluna, dan malaikat itu tidak perlu makan. Di malaikat itu tidak perlu makan. Nah, jumlah malaikat itu juga luar biasa banyaknya. Bisa jadi lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah, cuma kita hanya diwajibkan mengetahui jenisnya saja, ada 10 macam. Itu baru jenisnya loh Pak itu. Jangan dikira malaikat cuma 10.
Malaikat itu malah jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Bayangkan setiap satu orang itu ya, itu ada raqib, ada atid. Nah, berarti setiap satu orang aja sudah ada 2 malaikat. Belum lagi nanti ada malaikat korin. Ya. Terus macam-macam lah malaikat yang ditugaskan menjaga air, menjaga pohon, dan seterusnya macam-macam banyak. Jadi jumlah malaikat itu lebih banyak bisa jadi dibanding dengan jumlah manusia. Tapi semuanya tidak makan. Soalnya dia perlu makan sama dengan makanan manusia, rebutan dengan manusia. Walaupun ada ya, itu Ridwan di warung ya, Ridwan bukan malaikat kan, Ridwan manusia yang dikasih nama seperti nama malaikat. Nah, Ridwan itu nama malaikat ya, Pak. Itu Malik, kemarin ketemu Malik naik angkot. Nah, tapi bukan Malik penjaga neraka, bukan. Manusia dikasih nama Malik. Dah, wala yasrabuna, dan juga tidak perlu minum. Dan malaikat itu mampu merubah wujudnya, ya. Kemudian mampu pindah ke satu tempat dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian perlu nih sedikit saya tambahkan terkait dengan malaikat. Barangkali menjadi pertanyaan kita untuk membuktikan apakah malaikat itu banyak atau sedikit. Ketika ada manusia yang meninggal dunia, sementara manusia itu tempatnya di tempat yang berbeda-beda, ya, di belahan dunia ini berbeda-beda. Kok bisa mati dalam waktu yang bersamaan? Itu berarti malaikat yang nyabut nyawa perlu banyak apa cukup satu saja? Pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Itu ada dalam kitab Tanwirul Qulub, itu ada penjelasannya, Pak. Ya. Jadi kenyataannya manusia yang mati itu kan kadang kan di sana ada orang mati, di sana ada orang mati, di sana lagi ada orang mati, hampir bersamaan. Nah, kalau begitu malaikat yang ditugaskan nyabut itu satu apa banyak? Nah, itu di situ dijelaskan ada 2 pendapat. Ya. Yang satu mengatakan malaikat maut itu cukup satu, ya, cukup satu, tapi dia sangat besar sehingga dunia di hadapan dia itu bagaikan bola kecil. Sehingga mau mencabut orang di sebelah mana aja ya gampang, tidak perlu pindah tempat, mau bola kecil di hadapannya gitu kan ya. Itu pendapat pertama. Jadi malaikat maut itu besar sekali, sementara dunia dan isinya itu kecil di hadapan malaikat maut, sehingga kalau mau nyabut orang di belahan dunia sebelah mana saja ya cepat, gampang. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, malaikat maut itu ada ketuanya, ya, ketuanya satu, tetapi anak buahnya banyak. Nah, anak buahnya banyak. Nah, bisa jadi yang disuruh nyabut di sebelah mana-mana itu ya anak buahnya. Ya. Dan hebatnya malaikat itu kalau nyabut nyawa tidak pernah salah sasaran, tidak pernah keliru. Maka belum pernah ada kasus salah tembak atau salah cabut nyawa, itu tidak pernah. Ya. Nah, kalau seandainya diserahkan kepada manusia bisa salah tembak, salah tangkap kan. Makanya kadang ada guyonan gini ya. Ada orang keluarganya sakit, dirawat di rumah sakit sudah lama, nggak mati-mati. Lalu yang jagain tuh segar, artinya sehat, nggak sakit, mereka mati. Terus orang ngomong, jangan-jangan itu malaikat nyabutnya keliru. Nggak mungkin. Ya mesti yang dicabut kan yang sakit sudah lama itu. Ini kok malah yang jagain malah mati. Tidak ya. Jadi bagi malaikat itu sangat profesional sekali. Ya, sangat profesional sekali. Nggak bakalan salah mencabut nyawa. Nah itu salah contohnya. Baik. Ini sebelum saya tutup dengan doa, ini ada pemberitahuan, Pak. Pengajian saya ini untuk yang malam Selasa dan Sabtu itu saya rekam tanpa gambar. Ini dulu tujuan saya itu untuk dokumentasi saya pribadi, untuk ngoreksi. Jadi kalau saya habis menyampaikan begini, nanti saya dengerin ya, ada yang keliru apa enggak itu saya koreksi, nanti saya luruskan di pengajian berikutnya. Itu tujuan utama saya dulu begitu. Yang kedua, untuk ya tinggalan anak cucu gitu. Kemudian yang ketiga ini yang terbaru yang perlu saya sampaikan Bapak, bahwa remaja kita ini punya link channel YouTube. Nah, Remaja Islam Al-Furqon. Nah, itu isinya YouTube-nya hanya satu, kemarin pemotongan hewan korban saja. Nah, mulai minggu ini itu diisi dengan rekaman pengajian Sabtu subuh sama malam Selasa. Jadi Bapak-bapak ya, kalau pengen menyimak ulang pengajian saya yang subuh sama malam Selasa, bisa ngelihat di channelnya Remaja Masjid.
Tapi ini sifatnya ulangannya. Jangan kalau gitu enggak usah datang ke masjid, dengerin dari rumah aja. Nah, kemarin kan sudah saya jelasin, ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi, jangan ilmunya disuruh datang. Jadi ya kalau ingin mengulang ya, mendengar ulang bisa lewat YouTube-nya Remaja Masjid. Kenapa kita perlu menyimak ulang? Karena Bapak kan waktu ngaji tidak bawa kitab, tidak bikin catatan, sehingga kemungkinan lupanya itu sangat besar. Beda kalau saya ngajar di pesantren itu kan santrinya bawa kitab, saya baca kitabnya, santrinya nulis itu nyatet. Nah ini kan pengajian para wali ini, tidak ada yang bawa kitab, tidak ada yang bawa catatan. Wali murid maksudnya, wali-wali daya. Makanya nanti kalau bapak-bapak pengen nyimak ulang, silahkan dilihat itu channelnya Remaja Masjid biar ada isinya. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.